Halo semuanya, sahabat menuju langkah positif. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Baik, kali ini saya membahas tentang trauma bukanlah akhir dari segalanya. Kadang hidup menghantam tanpa peringatan. Luka dari masa lalu bisa begitu dalam, membekas seperti goresan yang tak kunjung sembuh. Trauma, entah itu karena kehilangan, kegagalan, pengkhianatan, atau rasa sakit yang tak bisa diungkapkan, membuat kita merasa hancur, tak berarti, dan ingin menyerah. Dunia terasa kelabu, dan harapan seperti telah ditelan gelap. Mungkin kamu pernah duduk sendirian di sudut kamar, menangis tanpa suara, bertanya, "Kenapa aku? Kenapa hidupku seperti ini?" Tapi di balik semua luka itu, ada sesuatu yang lebih besar sedang terbentuk. Trauma bukanlah tanda akhir dari hidupmu. Itu bukan titik di mana semuanya harus berakhir. Justru, itu bisa menjadi titik balik. Titik di mana kamu mulai menyadari siapa dirimu yang sesungguhnya. Titik di mana kamu mulai membangun ulang dirimu. Lebih kuat, lebih dalam, lebih tangguh. Ingat ini baik-baik, traumamu adalah bagian dari cerita hidupmu, tapi bukan penutupnya. Itu adalah bab awal dari perubahan besar. Terkadang kita berpikir bahwa satu luka cukup untuk mengakhiri segalanya. Kita mulai kehilangan arah, kehilangan rasa percaya diri, bahkan kehilangan rasa cinta terhadap diri sendiri. Trauma membuat kita memandang dunia dengan kacamata yang retak. Semuanya terlihat suram, membingungkan, dan menakutkan. Kita merasa tidak pantas bahagia, tidak pantas dipercaya, bahkan tidak pantas untuk bermimpi lagi. Tapi sesungguhnya, itu hanyalah bisikan dari luka, bukan suara kebenaran. Trauma bukan musuh yang harus dilawan habis-habisan. Ia adalah bagian dari perjalanan. Sesuatu yang pernah terjadi, tetapi tidak harus mengendalikan seluruh hidupmu. Yang membuatmu terluka bukan berarti harus membuatmu hancur selamanya. Kamu boleh menangis. Kamu boleh berhenti sejenak. Tapi kamu juga berhak bangkit, pelan-pelan. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak menciptakan cerita baru, meski dengan hati yang pernah patah. Tidak semua orang akan mengerti perjuanganmu. Tidak semua akan memahami luka yang kamu sembunyikan di balik senyum. Tapi bukan tugasmu untuk menjelaskan semuanya. Tugasmu adalah terus melangkah, setapak demi setapak, sampai kamu kembali menemukan cahaya yang sempat redup. Dan percaya, seberat apapun masa lalu itu, kamu tetap punya masa depan. Saat kamu mulai menyembuhkan diri, kamu akan menyadari bahwa kamu bukan sekadar korban dari cerita lama, tapi kamu adalah penulis dari bab selanjutnya. Dan dalam bab itu, kamu bisa menulis tentang kekuatan, tentang keberanian, tentang cinta yang tumbuh kembali setelah kehancuran. Trauma itu nyata, tapi begitu juga kekuatanmu. Bagaimana bangkit dari trauma dan menjadikan luka sebagai kekuatan? 1. Akui bahwa kamu pernah terluka. Langkah pertama yang paling penting adalah jujur pada dirimu sendiri. Jangan pura-pura kuat ketika hatimu retak. Jangan berpura-pura bahagia ketika dadamu sesak. Mengakui bahwa kamu pernah terluka bukan berarti kamu lemah. Itu justru tanda bahwa kamu cukup berani untuk menghadapi kenyataan. Ingat, kamu tidak bisa menyembuhkan luka yang kamu tolak untuk lihat. 2. Jangan lawan perasaanmu, hadapi dengan pelan-pelan. Setiap trauma menimbulkan gelombang emosi. Marah, sedih, kecewa, takut, kadang juga putus asa. Jangan tekan semuanya dalam diam. Biarkan dirimu merasakan itu, tapi jangan terjebak di sana. Menangislah jika perlu. Teriak jika kamu harus. Tapi setelah itu, tarik napas dan mulai pelan-pelan bangkit. Kamu manusia. Merasa itu wajar. Yang penting kamu tidak berhenti. 3. Ceritakan kepada orang yang kamu percaya, kamu tidak harus menjalani semuanya sendirian. Temukan seseorang, sahabat, keluarga, mentor, atau seorang profesional yang benar-benar bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Berbagi cerita itu melegakan. Kadang, satu kalimat yang penuh pengertian bisa menyelamatkan kita dari kehancuran yang lebih dalam. Dan kamu layak untuk didengarkan. 4. Bangun rutinitas penyembuhan, mulailah dari hal kecil tapi bermakna. Bangun pagi, berjalan di bawah matahari, menulis jurnal. Membaca buku yang menenangkan hati, mendengarkan musik yang membuatmu merasa hidup.
Semua kebiasaan kecil ini bisa menjadi pondasi untuk membangun versi dirimu yang baru. Jangan tunggu sampai kamu merasa siap. Bertindaklah, dan kesiapan akan menyusul. 5. Maafkan dirimu sendiri. Banyak orang terjebak dalam trauma karena menyalahkan diri sendiri. Kamu mungkin bertanya, andai aku bisa melakukan ini. Andai aku tidak begini. Mungkin semuanya tidak terjadi. Tapi kenyataannya, kamu tidak harus menyiksa diri selamanya. Kamu berhak untuk memaafkan masa lalu, dan yang paling penting, memaafkan dirimu sendiri. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu berhak untuk damai. 6. Sadari bahwa kamu tidak sendirian. Banyak orang di luar sana juga sedang berjuang, diam-diam menyimpan luka yang serupa. Kamu bukan satu-satunya yang merasa remuk. Tapi bedanya, kamu punya keberanian untuk mencari jalan keluar. Jangan remehkan keberanian itu. Dengan terus berjalan, kamu bisa menjadi bukti bahwa luka bisa sembuh, dan trauma bukan takdir akhir. 7. Gantilah pertanyaan mengapa ini terjadi padaku? Menjadi apa yang bisa aku pelajari dari ini? Perubahan sudut pandang ini sangat penting. Saat kamu berhenti bertanya kenapa aku, dan mulai bertanya apa yang bisa aku bangun dari ini, saat itulah kamu mengambil alih kendali hidupmu kembali. Setiap luka bisa jadi pelajaran. Setiap rasa sakit bisa jadi kekuatan. Dan kamu bisa keluar dari masa lalu dengan jiwa yang lebih bijak dan hati yang lebih kuat. 8. Percaya bahwa masa depanmu tidak ditentukan oleh masa lalumu, luka itu bagian dari perjalanan, bukan penentu akhir. Masa depanmu masih bersih, kosong, dan bisa kamu isi dengan hal-hal yang indah. Setiap langkah kecil hari ini bisa membuka jalan menuju hari esok yang lebih cerah. Percayalah, kamu sedang menuju versi terbaik dari dirimu, meski jalannya belum terlihat jelas sekarang. Jangan biarkan trauma mengikat langkahmu selamanya. Kamu bukan apa yang terjadi padamu. Kamu adalah apa yang kamu pilih untuk lakukan setelahnya. Mungkin masa lalumu penuh luka, penuh air mata, penuh cerita yang tidak ingin kau ulang kembali. Tapi kamu masih di sini. Kamu masih bernapas. Dan itu artinya, kamu masih punya kesempatan untuk menulis ulang hidupmu. Hidup memang tidak adil, dan kadang kita tidak mendapatkan penjelasan atas semua rasa sakit yang pernah kita alami. Tapi dari ketidakadilan itu, lahir kekuatan. Dari kekecewaan itu, tumbuh keteguhan. Dan dari trauma itulah, kamu bisa menemukan versi dirimu yang paling jujur dan paling tangguh. Lihat ke cermin. Lihat baik-baik. Kamu bukan orang yang sama seperti dulu. Kamu bukan sosok rapuh yang dulu hanya bisa menangis dalam diam. Kamu adalah seorang pejuang yang sedang menyembuhkan diri. Kamu adalah seseorang yang bertahan meski hancur berkali-kali. Dan kamu harus tahu, bertahan itu juga bentuk keberanian. Jangan tunggu semuanya sempurna. Bangkitlah dengan keadaanmu yang sekarang. Melangkahlah walau tertatih. Bawa luka itu, tapi jangan biarkan ia menyeretmu kembali ke belakang. Jadikan luka itu alasan untuk terus bergerak maju, bukan alasan untuk berhenti. Setiap luka punya waktunya untuk sembuh. Dan setiap jiwa yang mau bangkit, akan menemukan cahayanya sendiri. Ingatlah ini, traumamu bukan akhir dari cerita. Ia hanya jeda. Dan setelah jeda, akan ada babak baru. Babak di mana kamu berdiri lebih tegak. Tersenyum lebih tulus. Dan mencintai hidup dengan lebih dalam, karena kamu tahu rasanya hampir kehilangan semuanya. Hidupmu belum selesai, masih banyak kisah indah menantimu, dan dunia belum selesai melihat betapa luar biasanya dirimu. Setelah bangkit. Bagaimana sahabat? Apabila kalian suka dengan channel dan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.